Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Baik. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi program linier. Submaterinya yaitu membuat model matematika. Nah, silakan kalian simak videonya sampai selesai ya. Oke, ini definisi dari model matematika. Model matematika yaitu suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat model matematika? Yang pertama, kita membuat pemisalan dari objek pada permasalahan dengan sebuah variabel. Bisa X, bisa Y variabelnya. Karena program linier 2 variabel untuk SMA, jadi variabelnya ada 2, X dan Y. Langkah yang kedua, mengubah kalimat-kalimat yang akan menjadi fungsi kendala ke bentuk pertidaksamaan. Langkah yang ketiga, menggabungkan setiap kendala yang berupa pertidaksamaan 2 variabel menjadi sistem pertidaksamaan 2 variabel yang selanjutnya dikenal dengan fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendala ini hasil dari model matematikanya. Nah, kata kunci apa saja sih yang harus diingat dalam membuat model matematika? Yang pertama, maksimal. Kalau ada kata-kata maksimal, artinya itu kurang dari sama dengan. Kalau ada kata minimal, artinya lebih dari sama dengan. Tidak lebih dari, artinya kurang dari sama dengan. Tidak kurang dari, artinya lebih dari sama dengan. Paling banyak, artinya kurang dari sama dengan. Paling sedikit, artinya lebih dari sama dengan. Nah, kemudian harus diingat, nilai X dan Y itu variabel X dan Y itu harus atau selalu lebih besar sama dengan 0, karena X dan Y menyatakan benda itu tidak mungkin negatif. Ya. Nah, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kg, sedang penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kg. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1440 kg. Bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X orang, sedang kelas B sebanyak Y orang, buatlah model matematikanya. Nah, langkah yang pertama kita buat tabel. Kemudian, di kolom ini kita tulis yang mau jadi variabel X dan Y-nya. Nah, di soal kan kelas A sebanyak X. Nih, berarti kelas A kita misalkan X. Kelas B sebanyak Y, berarti kita misalkan kelas B-nya Y. Kemudian kendala-kendalanya apa saja? Yang pertama bagasi. Nih, bagasi paling banyak dapat memuat 1440 kilo. Nah, kelas A, nih setiap penumpang kelas A diberi hak membawa barang 60 kilo. Berarti di sini kita tulis 60 kilo. Penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kilo, berarti di kelas B kita tulis 20 kilo. Nah, ini jumlahnya, kapasitasnya, yaitu paling banyak, artinya kurang dari sama dengan 1440 kilo. Kemudian kendala yang kedua apa? Nih, kapasitasnya hanya 48 buah tempat duduk, berarti penumpang ya di sini. Kelas A itu X, kelas B itu Y orang, maka jumlahnya itu harus kurang dari sama dengan 48, karena hanya kapasitasnya 48, jadi tidak mungkin lebih dari 48 tempat duduk ya. Maka di sini tandanya kurang dari sama dengan 48. Nah, selesai membuat tabel. Ini tabel yang tadi ya. Nah, untuk kendala yang pertama, bagasi, kita tulis 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Sederhanakan, kedua ruas dibagi 20 diperoleh 3X tambah Y kurang dari sama dengan 72.
Kendala yang kedua, untuk penumpang, X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Nah, ingat, banyaknya penumpang kelas A, kelas B ini tidak pernah negatif. Artinya X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh model matematikanya yaitu gabungan dari setiap pertidaksamaan ini. Disebut sistem pertidaksamaan. Ini bagasi, ini penumpang, ini kelas A, ini penumpang kelas B. Jangan lupa dikasih tanda kurawal. Ya. Sekarang contoh ini untuk soal contoh 2. Seorang petani memerlukan zat kimia unsur A dan B minimal 60 kg dan 120 kg untuk memupuk kebun sayurnya. Dalam setiap kaleng pupuk cair mengandung zat A sama dengan 1 kg dan zat B sama dengan 3 kg. Dan pupuk kering tiap kantong mengandung zat A sama dengan 2 kg dan zat B sama dengan 2 kg. Apabila banyaknya pupuk cair yang dibeli sebanyak X kaleng dan pupuk kering sebanyak Y kantong, maka buatlah model matematika yang bersesuaian. Nah, jadi yang pertama kita buat tabel. Ini. Kemudian pupuk cair kan tadi dimisalkan X, pupuk kering dimisalkan Y. Nah, kendalanya apa aja? Kendalanya itu zat A dan zat B. Kita tulis zat A di sini, zat B di sini. Nah, untuk zat A, ini pupuk cair mengandung zat A 1 kilo, tulis di sini. Dan zat B-nya 3 kilo, berarti tulis di sini 3 kilo. Untuk pupuk kering, mengandung zat A-nya 2 kilo, berarti di sini 2 kilo. Dan zat B-nya 2 kilo, berarti di sini. Nah, jumlahnya minimal, artinya apa kalau minimal? Berarti tadi kata kunci minimal artinya lebih besar sama dengan, ya untuk zat A 60 kilo dan untuk zat B 120 kilo. Berikutnya, lanjutan jawaban contoh 2. Ini tabel yang kita buat tadi. Nah, untuk zat A berarti pertidaksamaannya X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Untuk zat B, 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 120. Nah, banyak pupuk tidak pernah negatif, jadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh model matematikanya adalah gabungan dari setiap pertidaksamaan ini ya. Ini pertidaksamaan yang pertama, X plus 2Y lebih besar sama dengan 60. Kemudian untuk yang zat B, 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 120. Untuk pupuk cair, X lebih besar sama dengan 0. Dan untuk pupuk kering, Y lebih besar sama dengan 0. Jangan lupa dikasih tanda kurawal ya, karena ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini yang disebut dengan fungsi kendala atau yang disebut dengan model matematikanya. Ya, sekian pertemuan kita kali ini tentang materi model matematika. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.